Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami agar dapat memahaminya serta melakukannya. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, manusia itu bisa berubah kapan saja. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Manusia bisa lupa kapan saja, tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada siapa saja. Inilah yang sangat disayangkan yang terjadi dalam kehidupan Raja Asa pada renungan kita di 2 Tawarik pasal 16 ini. Pada awalnya Raja Asa adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Seorang yang mau mendengarkan Tuhan melalui suara hambanya. Seorang raja yang takut akan Tuhan. Dan dia menjadi raja yang diberkati. Namun dalam perjalanan kerajaannya, ternyata dia berubah. Dia tidak lagi mendengarkan perkataan hamba Tuhan yang selalu mengingatkan dia. Dia tidak lagi bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak lagi menjadi raja yang takut akan Tuhan. Dan dia bertindak semaunya saja. Untuk itu pada renungan kita ini firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tuhan melihat, memperhatikan dan menilai apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang dilakukan oleh Raja Asa. Sangat jelas dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dan dalam hal ini Allah mengatakan bahwa Raja Asa adalah seorang raja yang berlaku bodoh. Yang bodoh katanya. Kenapa bodoh? Karena dia tidak bersungguh-sungguh mengenal Allah. Karena dia berubah, tidak lagi mau takut, tunduk, taat kepada firman Tuhan. Justru dia malah menjatuhkan, menghukum hamba Allah yang bernama Hanani yang telah memperingati dia. Dia malah menghukum Hanani dan menjeroboskan dia kepada penghukuman karena perkataan Hanani yang telah mengingatkan, mengajarkan Raja Asa akan firman Tuhan. Dia tersinggung sehingga Raja Asa itu pun memperoleh hukuman yang daripada Allah. Dikatakan dalam renungan kita, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Itulah akibatnya ketika seseorang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Itulah akibatnya ketika Raja Asa tidak lagi bersikap menjadi raja yang takut akan Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan. Berikutnya dia mengalami peperangan. Tidak hanya itu, jika kita baca ayat-ayat berikutnya, Raja Asa menderita sakit yang parah, dan kemudian dia pun juga tidak mengandalkan tabib-tabib Allah, tetapi justru mencari pertolongan kepada kekuatan manusia. Saudaraku, dapat kita gambarkan kisah Raja Asa ini seperti seseorang yang memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan tidak baik. Seperti seseorang yang memulai dengan manis tapi mengakhiri dengan pahit. Seperti seseorang yang awalnya baik tapi akhirnya berubah menjadi seorang yang jahat. Inilah yang mau kita lihat dan kita renungkan dalam hidup kita ini. Marilah mengawali mungkin dengan pahit, tapi akhirilah dengan manis. Seperti siapakah itu? Kita boleh melihat bagaimana bagaimana Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang jahat mungkin, yang namanya dahulu adalah Saulus. Dia seorang penjahat, penganiaya setiap orang pengikut Kristus. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, hidupnya berubah. Dia mengakhiri hidupnya menjadi manis. Kepahitan itu berubah menjadi manis. Hidup yang jahat itu berubah menjadi hidup yang manis, yang takut akan Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang mau kita pelajari dalam hidup kita ini. Jangan mau berubah menjadi orang yang jahat. Jangan mau berubah menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi marilah berubah menjadi semakin baik. Semakin hari semakin menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki karakter-karakter yang Tuhan inginkan. Dan ingatlah, Allah yang pemilik bumi ini, seluruh bumi ini, dikatakan dalam renungan kita akan melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Untuk itu, saudaraku, mari setialah sampai akhir hidupmu. Amin. Inilah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ya Bapa, bentuklah kami menjadi hamba-Mu, jemaat-Mu yang setia sampai pada akhirnya. Biarlah kami selalu berpegang teguh kepada perkataan firman Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah, kami serahkan hidup kami kepadamu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami, ajari kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan tidak lupa akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan kami, keluarga kami, saudara kami yang sakit, jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan biarlah firman Tuhan juga menjadi berkat bagi mereka untuk mereka mengandalkan firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan juga berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk saudara kami yang bersuka cita, yang berulang tahun. Tambahkanlah umur yang panjang, berkat sukacita bagi mereka. Ya Tuhan Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.